Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban salam lebih mirip acara duka cita daripada sukacita. Ini pesmarah begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tapi kreatif ini ketika bisa memadukan acara antara peringatan Maulid dengan ulang tahun yang ke-10, luar biasa, efisien dan efektif. Dipatah dua pandut. Ya, cuma sayangnya tamu yang diundang hari ini nggak ada yang nenteng gula satupun, dan itu kerugian besar untuk panitia. Karena yang kita kaya, yang dalam betul gaya benar yahlun. Kreatif, informatif, dan aspiratif. Mudah-mudahan bisa menampung aspirasi dari semua pihak. Walaupun aspirasi akhir-akhir ini lebih identik kepada biaya. Jadi karena sudah ada aspirasi dewan, bukan lagi aspirasi rakyat, ke aspirasi dewan. Itu juga menjadi konotasi yang terbalik dari makna yang sebenarnya. Memadukan antara peringatan Maulid dengan hari ulang tahun. Ketika sudah berulang tahun yang ke-10 di dalam literasi fikih, biasanya umur 10 tahun itu sudah akil baligh, sudah berjiwa matang, akil pemikirannya sudah sempurna, baligh usianya itu sudah mapan, sudah menemukan jati diri, menemukan bentuk apa yang harus disumbangkan kepada masyarakat, kepada umat, dan juga kepada republik ini. Ketika kita padukan dengan Maulid Nabi, tentu saja kita tahu bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Setiap Nabi itu diutus oleh Allah untuk menjawab tantangan zaman. Mereka membawa mukjizat, yang mukjizat ini selalu dari keterampilan tertinggi yang mampu dipraktekkan oleh umatnya. Ketika dulu Nabi Saleh diutus oleh Allah, keterampilan tertinggi umat beliau adalah dalam seni ukir. Mereka melukis dan memahat. Dalam pemahaman modern sekarang, seni yang paling indah itu ketika kita melukis bunga seolah-olah hidup, sampai kupu-kupu merasa tertipu seolah-olah bunga itu asli. Ketika kita gambarkan binatang seolah-olah binatang itu hidup. Allah berikan mukjizat kepada Nabi Saleh, kemampuan untuk memukir dan memahat. Beliau pahat sebuah batu besar berbentuk unta, dan unta itu ternyata bukan seolah-olah hidup, memang benar-benar hidup. Itu mukjizat Nabi Saleh. Beliau pahat sebuah batu menjadi unta, unta itu hidup. Bukti hidupnya unta tersebut, dari dalam tubuhnya mengalir susu yang bisa diperah. Ketika Allah utus Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa itu hidup di zaman keterampilan sihir sangat tinggi. Maka Allah berikan mukjizat beliau dalam seni sihir, sampai tukang-tukang sihir diadu dengan beliau dan mereka tunduk bersujud, yakin bahwa itu adalah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah, beliau hidup di zaman ketika manusia terampil di bidang pengobatan, farmasi. Semua penyakit bisa diobati kecuali 3. Yang pertama mati, yang kedua supak, dan yang ketiga buta. Maka Allah turunkan mukjizat kepada Nabi Musa untuk menyembuhkan yang tidak mampu diobati oleh pengobatan paling canggih di kala itu. Wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah. Aku sembuhkan orang yang buta, aku sembuhkan orang yang supak, dan aku hidupkan orang yang mati. Semuanya itu biiznillah, dengan izin Allah Ta'ala. Sedangkan kita sekarang sudah hidup di abad 21, obat masih harus dipasok dari India. Konon hari ini beritanya nggak boleh diminum lagi. Bang obat mentang kena pengut ya. Jarang, tapi bangai yang boleh-boleh. Maka kita di Indonesia hari ini terjadi kontradiksi antara kebijakan dengan praktek. Kita tahu bahwa sekarang pemerintah mulai dari pusat sampai ke bawah pusat sedang gencar-gencarnya untuk gerakan anti stunting. Sampai di Aceh itu ada program KISA ya. Sampai Pak Sekda juga harus KISA. Gerakan imunisasi dan stunting Aceh. Stunting salah satu penyebabnya karena kurang gizi.
Gizi yang paling kita harapkan, paling mudah terjangkau adalah dari susu. Tapi bayangkan Republik ini mengizinkan rakyatnya 75 tahun ditipu oleh susu dalam kemasan. Bayangkan, susu kental manis itu kita anggap sebagai susu. Baru 2 tahun yang lalu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan memberikan publikasi bahwa dalam kemasan kental manis tidak ada susu sama sekali. Sedangkan kita sampai hari ini yang bubar dari majelis ini nongkrong di warung kopi, ketika ditanya pesan apa Pak? Kopi susu, tetap kental manis dituang, dan tidak ada yang protes. Kenapa? Kita bangsa yang menikmati untuk ditipu. Yang anak kenapa anak mengandang. Sudah diumumkan dalam kental manis tidak ada susu, tetap saja kopi susu yang diisi adalah kental manis. Maka kita mengalami proses pemburukan gizi selama 75 tahun dan diizinkan oleh negara. Pertanyaannya, apa kurang negara ini melahirkan ahli-ahli farmasi, ahli gizi? Tapi kenapa tidak ada seorang pun yang terbuka wawasan untuk mencerdaskan masyarakat bahwa di dalam kaleng kental manis tidak ada susu? Ini penipuan publik dan itu diizinkan. Maka negeri ini selalu merancang agar kita dibodohi. Maka termasuklah sampai sekarang kita masih percaya bahwa KTP yang kita pegang KTP elektronik. Capek kita cari elektroniknya nggak ada, tapi tetap namanya KTP elektronik. Elektronik itu minimal ada chip, minimal ada pita elektronik, minimal seperti ya e-money lah. Ketika ditempelkan ada sinyalnya. Di awal-awal diluncurkan kita diingatkan bahwa protokoler SOP pada KTP elektronik tidak boleh fotokopi, merusak sinyalnya. Tapi nyandung ada. Dibodohi secara terstruktur oleh negara. Maka media lahir hari ini bahagian dari menjawab tantangan zaman ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan sebagai nabi akhir zaman. Tantangan akhir zaman itu sangat kompleks. Ada tantangan medis tentang pengobatan. Al-Quran menjawab, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan sebahagian dari Al-Quran itu untuk menjadi syifa, penyembuh. Makanya di Arab tempat mencari kesembuhan namanya mustashfa. Dalam bahasa Inggris disebut dengan hospital. Sampai di Indonesia namanya rumah sakit. Jangan boleh-boleh dong nanti. Di rumah sakit, sampai ke rumah tersebut sakit juga. Nah, makanya yang datang ke rumah sakit nggak ada sembuh-sembuhnya. Sekarang baru ada ide untuk mengubah nama instansi tersebut menjadi rumah sehat ataupun rumah pulih. Selama ini tetap namanya rumah sakit. Kita bangsa yang terbiasa bersikap apatis. Maka tidak ada negara manapun di dunia untuk lampu pengatur lalu lintas itu digunakan kosakata lampu merah. Orang Arab menyebutnya al-isyarah, bukan al-misbahul ahmar. Orang Inggris menyebutnya traffic light. Mereka tidak menyebutnya red lamp. Hanya sampai ke Indonesia saja lampu merah. Kenapa? Sikap apatis, seolah-olah sampai ke lampu itu nggak pernah menyala kecuali warna merah. Ini sikap apatis. Maka media bertugas untuk memperbaiki pola komunikasi. Tapi sayangnya, bahkan lembaga resmi sekalipun berita negara setingkat RRI pada radionya, TVRI, itu para pembicaranya, para pembawa acaranya lupa untuk menjadi juru dan duta bahasa, meluruskan gramatika dengan baik dan benar. Sampai terakhir kemarin saya unggah sebuah status di media sosial. Halo RRI, tolonglah yang kurang vitamin Z dan vitamin R jangan jadi pembawa acara apa? Zona merah Indonesia Jamrut Katulistiwa Hoja Z. Bayangkan ini persoalan kita. Yang kurang vitamin R kita paham, barangkali itu bawaan, sulit untuk bertutur dengan huruf R. Tapi di Aceh besar itu memang budaya. Nah, maka tidak ada Aceh Rayu, yang ada Aceh Rayu. Nah, kenapa? Aceh besar itu pantang bertutur dengan huruf R. Standarnya internasional. Bahasanya bahasa Inggris. Beda dengan India, you are. Kita you are, tidak bisa bertutur dengan huruf R. Maka Nabi datang menjawab tantangan zaman. Al-Quran memperbaiki bahasa. Maka Allah katakan dalam surat Ar-Rahman, Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Allah yang maha rahman, dengan sikap rahmannya dia ajarkan Al-Quran. Khalaqal insana, dia ciptakan manusia, wa 'allamahul bayan, dan kepadanya diajarkan keterampilan untuk berbicara. Makanya dalam dunia manusia
orang yang paling hebat itu bukan yang gagah perkasa. Orang paling hebat itu bukan yang tampan rupawan dan cantik jelita, bukan yang paling berkuasa, tetapi dalam dunia manusia, orang yang paling hebat itu adalah yang pandai bicara. Makanya negeri ini punya 7 orang presiden, dan tidak pernah negeri ini sehebat ketika dipimpin oleh presiden yang punya latar belakang orasi yang tinggi, Soekarno. Dari Insinyur Soekarno sampai Insinyur Joko Widodo, nggak pernah kita dapati presiden dan negara kehebatan Indonesia sehebat ketika dipimpin oleh Soekarno yang pandai bicara.